Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pokotan Pring, semoga kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Saat ini saya berada di depan dari sebuah batuan-batuan candi. Artinya batu-batu candi yang berada di belakang saya ini merupakan bagian dari suatu candi yang utuh dulunya, yang kemungkinan candi yang utuh tersebut merupakan candi yang sangat megah. Terlihat beberapa ukiran ataupun relief-relief di beberapa tumpukan batu candi ini. Namun saat ini saya tidak sendiri untuk menjelaskan dari temuan situs yang sangat istimewa ini. Kami ditemani oleh salah satu channel yang setema dengan Pokotan Pring, mengulas budaya dan sejarah. Kita sambut Kang Ega. Di sini ada saudara Kang Ega, alhamdulillah, dari Majapahit Study Club. Dalam bukunya Thomas Stamford Raffles, misalnya History of Java, itu sudah menampilkan sketsa gambar tentang Candi Minak Jinggo. Jadi yang masih ada arca Wisnu dan Garuda serta arca Kinari, yaitu sosok wanita bertubuh burung, ini di sampingnya. Ini masih utuh. Jadi kemudian setelah itu tahun-tahun berikutnya nasib candi ini tidak diketahui lagi. Baru saat ini sudah di bawah kendali Badan Pelestari Cagar Budaya BPCB Jatim. Iya. Dari beberapa batu candi ya kan yang berada di belakang kita saat ini, terlihat reliefnya merupakan relief yang tidak asing lagi berada di salah satu candi yang megah. Iya, betul. Ini memang ada jejak candi terbesar, tapi memang tidak pernah ditemukan kemuncak atau bagian atas dari candi. Seperti kalau di Borobudur itu arupa datu, bagian-bagian puncak seperti ratna-ratna, hiasan ratna-ratna dan lain sebagainya itu tidak ada. Artinya memang ini adalah bagian bawah dengan kemudian umpak-umpak ini sebagai penopang tiang-tiang kayu yang bagian atasnya itu terbuat dari kayu, sebagaimana kemudian pura-pura yang ada di Pulau Bali, yaitu bersusun-susun. Volume batunya cukup besar sekali dan kebanyakan memang yang relief-relief indah, termasuk kemudian di situ ada gambaran alam pedesaan, itu sudah dipindahkan ke PIM Trowulan. Di Kakawin Negara Kertagama tidak kami dapati nama Minak Jinggo ataupun nama Kencono Wungu, sosok tokoh Minak Jinggo. Menurut Kang Ega seperti apa ya? Iya, memang ada namanya kitab abad pertengahan, yaitu ditulis pada abad ke-18, itu namanya Serat Damar Wulan. Serat Damar Wulan yang sangat mengagumkan ini kemudian menjadi cerita rakyat. Nama di dalam cerita Damar Wulan tersebut ada Ratu Kencono Wungu sebagai tokoh utama yang dia di Majapahit, dan ada tokoh Minak Jinggo sebagai penguasa Blambangan. Cerita Serat Damar Wulan ini berlatar belakang Perang Paregreg tahun 1401 sampai 1406. Tetapi memang nama-nama ini dan alur ceritanya ini ternyata ada beberapa yang berbeda dalam konteks kesejarahannya. Sedangkan dalam konteks kesejarahannya sendiri, dengan ditemukannya arca Wisnu mengendarai burung Garuda, ini menandakan candi ini bersifat Wisnu atau Waisnawa dalam negara Kertagama, yaitu Raja Jayanegara didarmakan ketika mangkat, dan kemudian abunya itu didarmakan di Antapura sebagai Wisnu. Dan inilah petunjuk bahwasanya tidak lain dan tidak bukan, Candi Minak Jinggo pada masanya adalah pendarmaan dari Raja Jayanegara.
Kalau di tahun-tahun sebelumnya keadaan dari situs ini tidak seperti ini, Kang ya. Namun sekarang cungkupnya lebih klasik begitu. Seperti di depan kita ini ada seperti apa ya, batu tubuh begitu. Kalau menurut Akang dari struktur dari sebuah candi itu di bagian apanya, Kang? Ya. Keberadaan candi yang ada di ibu kota Majapahit yang sangat luar biasa sekali ini merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari bangunan suci, yaitu candi itu sendiri. Kemudian ada asrama para pendeta, termasuk mandapa-mandapa. Jadi di sini ada mandapa-mandapa sebagai kemudian tempat diskusi para brahmana, para pendeta, termasuk para mahabrahmana yang kemudian menjamu para tetamu di mandapa-mandapa, termasuk mengadakan upacara ritual-ritual dan seremonial, serta ada struktur asrama yang terbuat dari batu bata kuno. Ini merupakan jejak sebuah asrama, tembok-tembok asrama itu sendiri. Musyawarah yang dilakukan oleh para brahmana pada waktu itu, kira-kira apakah hanya mencakup di bidang keagamaan sajakah, atau ada nasihat-nasihat khusus yang diberikan kepada seorang sosok raja ataupun di lingkup para pejabat di istana, Kang? Iya, memang sebagaimana berita para raton, para brahmana ini juga memiliki kontribusi besar dalam menjaga eksistensi kerajaan. Misalnya di atas gunung Lejar itu kemudian para brahmana bermusyawarah tentang sosok Kertajaya yang kemudian memunculkan Ken Arok. Dari para brahmana ini menobatkan Ken Arok sebagai raja, yang kemudian terjadi pergantian kekuasaan dari Kertajaya ke Ken Arok. Ini artinya para brahmana selain membahas urusan ritual atau urusan upacara keagamaan yang dilakukan rutin, juga membahas masalah sejarah, politik, dan termasuk eksistensi dari raja-raja Majapahit itu sendiri. Ya teman-teman Penghutan Pring ataupun saudara Penghutan Pring, bersama Majapahit Study Club, jangan lupa nanti mampir ya, ikuti video-video ataupun tayangan-tayangan di dalamnya di channel Majapahit Study Club yang tentunya sangat menarik, mengulas tentang beberapa penelusuran jejak para leluhur. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Penghutan Pring.